Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Saya akan menjelaskan bagian-bagian mikroskop. Yang pertama, pada bagian atas mikroskop terdapat lensa yang disebut dengan lensa okuler. Lensa okuler atau okulus yang artinya mata. Lensa okuler merupakan lensa yang letaknya dekat dengan mata. Perbesarannya dapat 10 kali, 5 kali, dan 12,5 kali. Berikutnya, terdapat lensa objektif. Lensa objektif merupakan lensa yang letaknya dekat dengan objek yang kita amati. Lensa objektif perbesarannya 4 kali, 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Lensa objektif dan lensa okuler kerjanya bersamaan untuk memperbesar bayangan benda yang akan kita amati, sehingga ketika kita menggunakan perbesaran 10 kali dan lensa okuler perbesaran 10 kali. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan teman saya mengenai bagian-bagian mikroskop, yaitu tabung mikroskop, di mana tabung mikroskop ini berfungsi sebagai penghubung lensa okuler dan lensa objektif. Selanjutnya yaitu ada revolver. Nah, revolver ini salah satu bagian mikroskop yang berfungsi sebagai tempat menempelnya lensa objektif. Jadi, revolver ini bisa diputar-putar untuk mengatur perbesaran objektifnya. Bagian selanjutnya yaitu cermin, di mana cermin ini berfungsi memantulkan cahaya dari sumber cahaya. Nah, cermin ini sendiri bisa digerakin dengan cara diputar-putar agar bisa mendapatkan sumber cahaya yang pas. Terus selanjutnya yaitu ada kondensor, di mana kondensor ini berfungsi sebagai pengumpul cahaya, di mana cahaya yang telah didapat dipantulkan kembali ke cermin dan akan dikumpulkan oleh kondensor buat terpusat ke objek yang akan diamati. Agar kita bisa mengatur terang atau gelapnya cahaya yang masuk itu, kita bisa menggunakan yang namanya diafragma, di mana diafragma sendiri berfungsi buat mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektif. Oke, itu saja penjelasan saya yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi, cahaya yang sudah dikumpul dari pantulan cermin tadi, itu bakal dikumpulin sama kondensor biar terpusat ke objek yang mau kita amati. Nah, biar tidak terlalu terang atau terlalu gelap, cahaya yang masuk itu diatur sama diafragma. Diafragma ini fungsinya itu untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektif. Jadi, kalau bayangan yang mau dilihat itu terlalu gelap, maka diafragmanya itu akan dibesarkan supaya cahaya yang masuk itu bisa lebih banyak. Tapi kalau keterangan, diafragmanya bisa dikecilkan kembali agar cahaya yang masuk tidak terlalu banyak. Selanjutnya ada meja preparat. Fungsinya itu menaruh objek yang akan diamati. Nah, di meja ini ada penjepitnya. Fungsinya itu untuk menjepit kaca preparat, yaitu tempat objek yang akan kita amati. Terus ada yang namanya makrometer dan mikrometer. Makrometer dan mikrometer bisa digerakkan untuk menjauhkan atau mendekatkan lensa objektif dengan meja preparat. Jika yang diputar bagian makrometer, maka lensa objektifnya akan bergerak secara cepat. Tapi, jika yang diputar itu bagian dari mikrometernya, maka lensa objektifnya akan bergerak secara lambat. Keduanya berfungsi untuk mengatur fokus bayangan. Nah, yang selanjutnya ada pegangan. Fungsinya ya buat megangan saat kamu membawa atau memindahkan mikroskopnya.
Terus yang terakhir ada kaki mikroskop. Fungsinya buat dudukan mikroskop saat ditaruh di atas meja. Baiklah, demikian video pengenalan bagian-bagian mikroskop dari kelompok kami. Selanjutnya, bagian-bagian mikroskop beserta fungsinya dapat dilihat pada tabel ya. Terima kasih sudah menonton.